Ketua FPI Karawang bersuara atas insiden yang terjadi di Karawang. Perusakan mobil Ketua Suriah Nahdlatul Ulama, kemudian 2 anggota Banser sampai babak belur. Coba kita dengar apa yang akan dia sampaikan. Izin Ketua, ya. Boleh minta pandangan terkait dengan kejadian di Rengas Dengklok kemarin, Ketua? Boleh. Gimana Ketua, menurut pandangan Ketua sebagai Ketua salah satu ormas Islam di Kabupaten Karawang? Saya menyayangkan peristiwa itu terjadi. Saya mengecam tindakan-tindakan dungu yang dilakukan kemarin itu. Itu sama sekali perbuatan yang tidak beradab. Gitu kan? Nah, dalam pandangan Islam sendiri itu seperti apa secara umumnya, Ketua? Tidak baik, gitu. Tentu tidak baik. Tidak beradab. Walaupun alasannya dikaitkan dengan isu agama itu, Ketua. Walaupun demikian. Nah, terus kemarin juga ini kan sebagai Ketua, boleh sebutkan lah ya, Front Persaudaraan Islam Kabupaten Karawang nih. Kemarin ada isu yang dikaitkan kejadian di Rengas Dengklok kemarin dengan FPI, gitu. Bagaimana tanggapannya sebagai Ketua FPI, Ketua? Itu fitnah yang menimpa terhadap kami, yang dikait-kaitkan peristiwa di Rengas Dengklok itu dengan kami, itu sama sekali fitnah. Kenapa? Karena memang kami tidak terlibat, kami tidak tahu menau peristiwa tersebut. Walaupun memang kami bersuara cukup keras menyikapi akan datangnya Kiai Haji Imaduddin. Betul, kami melakukan penolakan. Tapi cara-cara kami beradab. Kami datang ke MUI, berdialog dengan Ketua MUI, Sekretaris MUI. Di situ juga hadir dari pihak kepolisian, ada Pak Wasis, kemudian dari pihak Intel Kodim, Intel Kodam. Kami sampaikan sebaiknya Kiai Haji Imaduddin tidak datang ke Karawang, karena beliau ungkapkan itu mayoritas adalah ujaran kebencian, permusuhan. Sementara di Karawang kan sudah kondusif. Kalau mau ngaji bab-bab yang lain, bab-bab agama, sangat bagus sekali. Kami sangat mendukung. Tapi kalau setiap pengajian hanya membahas kebencian, mengungkapkan ketidaksukaan terhadap salah satu kelompok, itu tentu kami rasa itu tidak baik. Lebih baik tidak usah ada kalau hanya untuk memecah belah umat Islam. Itu kami datang ke MUI, kami datang ke kepolisian. Kalau yang dilakukan kemarin itu bukan dari kami. Nah, ketika sama-sama terjadi penolakan, terjadi peristiwa itu lalu dikait-kaitan dengan kami, itu sangat konyol sekali. Kami sudah ketahuan sebagai orang yang melakukan penolakan lalu melakukan kekerasan. Nah, itu tentu kalau dari sisi strategi itu sangat buruk dan bunuh diri. Nah, itu sangat buruk. Itu bukan karakter kami, bukan akhlak kami seperti itu. Nah, Ketua sendiri sebagai mungkin pihak yang dianggap dikambing hitamkan gitu ya, ada nggak pemikiran yang mungkin ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan fenomena ini untuk menjatuhkan nama organisasi FPI gitu? Sangat mungkin, karena yang hari ini beredar video-video yang katanya pelaku itu bukan anggota kami. Itu bukan anggota kami. Seluruh anggota kami tidak mengenal. Saya sudah tanya ke berbagai pengurus, walaupun memang anggota FPI sangat banyak, saya tidak kenal satu persatu. Di Kabupaten Karawang ribuan, saya tidak mungkin kenal semuanya. Tapi simpul-simpulnya pasti kenal. Simpul-simpulnya pasti kenal, dan itu mereka tidak satupun yang mengetahui mengenai orang tersebut. Terus kembali lagi ke penolakan Imaduddin yang dilakukan oleh FPI, Ketua. Misalkan itu Kiai Imaduddin sendiri benar-benar datang ke Karawang, bagaimana sikap FPI yang selama ini kan kata Ketua sendiri menolak dengan keras? Ya hanya sebatas itu saja, kami lakukan penolakan.
Kalau tindakan fisik tidak. Kami hanya menolak saja. Ya, itu pun bagian dari hak kami. Kami menolak karena kami mencintai kota ini. Kami mencintai Karawang ini. Ya selama ini kan kondusif Karawang. Tidak ada musuh-musuhan, tidak ada ujaran kebencian. Oke. Kalaupun itu benar bukan dari anggota FPI, ya meskipun di sana banyak FPI-nya, tetapi yang jelas pasti itu Muhyiddin Habib kan? Bener gak? Gak mungkin kalau bukan Muhyiddin Habib lalu melakukan hal-hal demikian. Pertanyaan kita, kok bisa Muhyiddin Habib sampai melakukan hal-hal demikian? Apakah itu dibenarkan oleh doktrin habaib atau inisiatif sendiri-sendiri dari Muhyiddin? Lalu ada pertanyaan menyusul, kalau itu adalah inisiatif dari Muhyiddin, mual mungkin, nggak mungkin Muhyiddin itu berinisiatif hal demikian bila tidak menganggap apa yang mereka lakukan adalah kebenaran. Mereka melakukan itu mungkin menganggap ini adalah kebenaran. Ini adalah jihad yang memang harus dilakukan. Pertanyaan lagi, apakah jihad model kayak gini? Apakah dibenarkan model-model kayak gini? Kan enggak dong. Dan saya kira wajar bila orang kemudian berasumsi bahwa yang melakukannya adalah FPI. Wajar. Kenapa? Oh, banyak kejadian kok. FPI memang merespons. Banyak yang seperti itu, gaya merespons ketika ada orang yang mengkritik pimpinannya, junjungannya, imam besarnya apalagi. Oh, saya kira banyak orang yang pernah punya pengalaman itu. Termasuk saya pernah punya pengalaman. Bukan apa namanya ya, bukan mengkritik. Wah, enggak. Dulu itu saya cuma baca berita dari CNN, saya ingat tuh, ya. Dan memang di dalam beritanya tidak menyebutkan Habib, langsung Rizik Syihab. Gila. Oh, saya dicari, orang tua saya didatangi, katanya anak bapak itu sedang dicari oleh umat Islam se-Indonesia. Gila. Gara-gara cuma saya baca berita dari CNN. Kan ini nggak rasional, saudara. Dan sejak saat itu saya semakin yakin bahwa apa yang saya lakukan, apa yang selalu saya suarakan adalah kebenaran. Pondok pesantren tempat saya tinggal dan besar di sana juga didatangi. Untung pimpinan pondok pesantrennya teruskan aja. Ya, itu fakta. Sehari itu orang tua saya didatangi sampai 3 kali. Cuma gara-gara baca berita yang di dalam berita itu tidak menyebutkan Habib, lalu kemudian lah saya dicari-cari. Warning, dicari nama, alamat, nama orang tua, nama pondok pesantren, segera temukan. Gila. Maka wajar bila lalu orang berasumsi kejadian di Karawang ini dari mereka-mereka yang entah dasarnya apa melakukan hal demikian atas nama kebenaran, gak rasional dan gak dibenarkan. Oleh ajaran siapa dibenarkan model-model kayak gitu? Oleh ajaran agama Islam enggak. Ini adalah efek dari mendengarkan keras ceramah dari Bahar, mendengarkan keras dari ceramah Rizik. Saya berkesimpulan demikian. Kan Pak Rizik itu ngomong, kalau ada mereka ke tempat kita, usir, saya tanggung jawab dunia akhirat. Nah, efek itu. Padahal kalau mau fair, ini pertarungan gagasan, ini pertarungan data, bukan pertarungan fisik. Ya, ini bukan pertarungan fisik. Misal alasannya karena Gus Fuad pernah ngomong kayak gitu, karena Kiai Imad juga kadang-kadang keras di dalam ceramahnya. Bahkan si ketua FPI itu mengatakan menuduh mengadu domba. Wah, itu bisa sangat subjektif urusan itu ya.
kita bakal gampang menemukan ceramah-ceramah Pak Rizik, ceramah-ceramah Pak Bahar, pimpinan-pimpinan FPI yang terindikasi mengadu domba. Bahkan bisa dipastikan mengadu domba. Jadi orang ketika melihat bahwa ini kebenaran dan harus diucapkan, ya harus diucapkan meskipun dituduh macam-macam. Jadi dasarnya tetap kebenaran. Bukan memang ingin memecah belah, bukan memang ingin mengadu domba sesama umat baginda Nabi. Tujuannya menyampaikan kebenaran, hasil penelitiannya, hasil data yang dia kumpulkan. Itu kok, tidak lebih dari itu. Selebihnya ucapan-ucapan yang yang tidak berdasarkan data, yaitu bumbu-bumbu aja di dalam ceramah. Esensinya itu mau menggugat nasab, disandarkan pada ada ahli filologi yang ngomong, ada ahli genetik yang ngomong, ilmu pengetahuan semuanya kok. Mau menolak ilmu pengetahuan. Kenapa kok bisa sebebal itu kalian menolak ilmu pengetahuan? Aneh. Katanya pecinta ulama. Pecinta ulama kok menolak ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.